Apakah fakta atau hoax BMKG sebut badai siklon tropis 97S kepung Pulau Jawa? Udah, kepung. Ngeri nih kalau udah dikepung ini nggak bisa kemana-mana kita, Bang. Jadi Jawa memang terdampak siklon, iya, belakang kita badai ya. Ya. Kita ngerasain kalau menurut BMKG itu 200 km itu akan terdampak kena anginnya. Jadi bahkan ketika Sumatera aja kita masih anginnya masih kerasa sampai sini gitu ya. Nah, namun ada salah satu akun di Facebook lagi nih, Bang, yang menyebut siklon ini akan mengepung Jawa, dan kita tahu dampak siklon ini kita tergambar dari rusaknya di 3 provinsi di Sumatera ya. Dan ini kita cek, dan BMKG pun sudah mengumumkan bahwasannya fakta ini informasi ini hoax. Jadi di salah satu akunnya di BMKG menyatakan BMKG tidak pernah menyebut bahwa siklon 97S mengepung Pulau Jawa. Itu nggak ada. Nggak ada ya? Jadi ini sudah dinyatakan BMKG ini adalah hoax. Tapi BMKG memang menginformasikan untuk wilayah timur. Berarti Nusa Tenggara Timur. Kita lihat nih. Wilayah timur itu memang berpotensi 18 November 2025 ya, yang BMKG menyebutkan ditujukan untuk wilayah timur Indonesia. Pada saat itu bibit siklon terpantau di Laut Timur. Nah, bibit ini bisa tumbuh, bisa enggak. Bisa juga tidak. Nah, ini yang disampaikan, ada proyeksi seperti itu. Dan dampak salah satunya adalah gelombang laut yang akan berdampak ke wilayah timur itu. Dan kita tahu tadi radius siklon itu sampai 200 km. Jadi dari lepas pantai sampai kemudian bibir ujung terakhirnya itu 200 km itu akan terdampak. Dan itu yang terjadi di wilayah Sumatera kemarin. Tapi dari gambarnya kayaknya keren banget ya. Dia seolah-olah meyakinkan loh, gambar angin berputar gitu. Benar. Jadi angin kencangnya siklon ini memang kalau siklon itu 63 km per jam ya. Tapi memang Jawa nggak terpapar. Jadi aman. Akunnya ini Facebook Pro lagi nih. Sebentar. Memang bukan cuma politik, ternyata bencana juga menjadi sumber hoax yang luar biasa. Yes. Banjir itu di Sumatera bukan cuma kali ini. Banjir tuh udah beberapa kali terjadi. Nah, kadang banjir yang tahun 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dipakai seolah terjadi hari ini. Ya. Dan itu banyak beredar di media sosial. Jadi orang ngambil kemudian dianggap itu sebagai sebuah fakta yang terjadi kemarin. Ada juga seorang anak yang kemarin kita bahas juga ya, Bang, yang berdiri di atas atap minta tolong, ternyata itu AI. Kemudian ada harimau yang dianggap berkeliaran di tengah banjir di satu kampung di Sumatera Barat ya, kalau nggak salah. Di Tapanuli. Dan ternyata itu juga AI. Itu adalah hoax. Nah, tapi kan itu nggak semua orang tahu. Tapi itu bisa berbahaya, sehingga khawatir, para masyarakat menjadi khawatir ketika dia akan keluar rumah dan dalam menyelamatkan diri. Jadi buat Anda para pembuat hoax, tolonglah dipakai pikiran Anda. Di tengah bencana, Anda masih sanggup membuat informasi hoax buat menakutkan para pengungsi atau masyarakat yang terdampak. Membuat hoax saja udah dosa besar, apalagi membuat takut masyarakat dan membuat masyarakat tertipu sehingga dia nggak berani keluar, dia kelaparan, takut ditangkap sama harimau, dimakan, akhirnya dia meninggal dan Anda dosanya berturut-turut. Kalau dihukum tuh hukumannya double, hukuman berlapis. Jadi tolonglah Anda pakai pikiran Anda gitu. Apalagi Anda buat di Facebook Pro untuk mendapatkan duit dari penderitaan orang lain. Kita nggak ada ampun memang soal beginian nih. Apa nama akunnya, Bang? Info 4 Kota. Jadi dia fokus membuat konten informasi ya, katanya informasi di 4 kota wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sepertinya nih. Dan kontennya itu yang ini sudah dihapus sama dia, tapi teman-teman dari Cek Fakta itu sudah menyimpannya, sudah mengarsipkannya. Ya. Jadi sampai sejauh ini tidak ada informasi dari BMKG bahwasanya Jawa dikepung siklon. Oke.
97S. Informasi bahwa BMKG sebut badai siklon tropis 97S kepung Pulau Jawa kita nyatakan hoax. Lanjut. Mantan pemain AC Milan dan juga timnas Italia, Christian Panucci jadi pelatih timnas Indonesia. Wow. Ini memang nama pelatih-pelatih nasional ini cukup pelatih-pelatih asing ya, dari mulai kemarin pelatih Uzbekistan, kemudian ada pelatih Belanda, Giovanni Van Bronckhorst juga diisukan jadi pelatih timnas, dan terakhir ini Christian Panucci. Pemain Real Madrid. AC Milan. AC Milan ya? Pernah di Madrid Madrid juga. Bentar. Ingat tuh. Tahun kapan ini? Tahun 2000-an ya? Iya, tahun zaman-zaman Paolo Maldini lah. Ya, jadi ada, ya ini nggak tahu ya, doa atau harapan atau di tengah kefrustasian timnas kita gitu ya. Semua orang dilamar Semua orang diisukan jadi pelatih. diisukan jadi pelatih. Bahkan Jurgen Klopp juga, Jose Mourinho juga disebut-sebut tuh. Iya. Jadi ya kita prihatin juga sih. Kemarin kalah gitu kan. Aduh. Ya, Piala Dunia gagal. Asia U23 gagal. SEA Games gagal. SEA Games kayaknya nih Menpora harus manggil ketum PSSI nih. Menpor. Harus manggil nih. Saya mikir. Harus kasih peringatan. Iya. Kita dukung lah, gimana? Suruh rantem. Iya, kabarnya Menpora menolak ketum PSSI mundur. Ya. Menpora menolak. Semoga penontonnya paham. Menpora siapa, ketua PSSI siapa gitu. Jadi Panucci ini datang ke Indonesia bukan untuk dilamar menjadi pelatih. Dia itu datang ke acara punya Raffi Ahmad ya. Rans Entertainment. Jadi dia datang melakukan pertunjukan, bukan main bola malahan, main padel nggak salah ya. Oh, main padel ya? Padel ya. Yeah. Dan dia cukup menghibur kalau lihat videonya di salah satu akun itu. Rame ya? Rans itu dia cukup menghibur karena dia memiliki jiwa untuk menghibur itu apa? Jadi entertain ya. Jadi ketika dia beratraksi itu bikin banyak kelucuan, Bang. Jadi memang orangnya menghibur ya? Menghibur. Dan dia sama Desta ya, dia sama Desta main. Ya Desta tahu juga kan betapa kocaknya dia. Iya, gitu. dan juga ditambah lagi wajahnya mengganteng ya. Ya, perawakannya tinggi. Orang Italia juga rata-rata emang masih mudanya ganteng, lebih tuanya lebih ganteng lagi. Iya, ini mirip saya muda, Bang. Oh iya, mirip. Udah abang muda ya? Iya. Padahal dia udah tua loh, Bang. Ya gitu. Jadi dia datang bukan untuk jadi pelatih. Christian Panucci itu pemain timnas Italia di era-eranya Maldini.